Kajian Dalilul Falihin Syarah Riyadus Shalihin. Masih bab kelima, bab takwa. Yang kemarin hadis nomor 3 isinya doa ya, doa di dalamnya ada takwa. Nah, dari isi doanya ya ternyata gitu ya, ketakwaan. Ya, ketakwaan itu termasuk pemberian berarti, karena isinya kan isi doanya seperti ini yang kemarin ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku meminta. Artinya kan kalau meminta itu yang tidak punya itu kan minta kepada yang punya, berarti Allahumma inni as'alukal diamalkan tuh. Doa ini diamalkan enggak? Pan apal kamari ge keur dibahas nama sebubar poho. Kamari teh. Artinya ini ya dari isi doanya kan memohon gitu ya. Allahumma inni as'aluka, tuh arti as'alu itu meminta, memohon. Maknanya kan berarti ini adalah sesuatu yang Allah lah pemiliknya. Makanya kita minta gitu kepada pemilik, kepada yang punya. Dari isi doanya yang diminta di dalam doa yang ini kan ada 4 ya. Kan nikmat nikmat itu aslina imanya subjektif sihnya, bukan dalil artinya. Ini bukan dalilnya, subjektif disebutnya. Ini hanya apa yang dirasa oleh saya sendiri, itu berdoa ini luar biasa itu nikmatnya. Yang pertama kan meminta Allahumma ini as'alukal huda, ya Allah berilah aku petunjuk. Nah, sesuai kan ya, ini dah diulas sedikit nih ya tentang ini. Isi doanya luar biasa nih ternyata setelah diamalkan. Ya memang artinya kan apa yang diminta di ini, dengan mana demikian manusia itu tidak akan punya huda, tidak akan punya berarti petunjuk, tidak akan punya. Allahumma ini as'alukal huda, karena satu huda hidayah petunjuk, yang kedua takwa, yang ketiga al-afaf, yang keempat al-ghina. Ini benar, berarti benar-benar ini Allah nih pemiliknya. Nah kita minta kepada Allah ya satu al-huda hidayah petunjuk, kan sesuai juga dengan di surat Al-Fatihah kan, setiap sholat kita membaca ihdina itu ini yang diminta. Berilah kami hidayah, artinya manusia itu tidak akan punya petunjuk, pegangan, pedoman, itu kan arti hidayah itu ya. Tidak akan memiliki petunjuk, pegangan, pedoman, panduan hidup yang benar, masalahnya gitu ya. Bagaimana hidup yang benar? Yang hidup yang benar itu dengan arti yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Manusia nggak akan ada yang tahu, hanya Allah yang tahu, hanya Allah pemilik ilmunya. Ya, manusia tanpa hidayah, tanpa petunjuk, pegangan, pedoman, panduan dari Allah, semuanya pasti disebutnya seperti hidup dalam gelap. Entah kemana arah gitunya melangkah, pasti sesat. Nah Allah lah pemiliknya. Makanya di hadis ini diantaranya ya minta Allahumma inni as'alukal huda. Kemudian yang kedua tentang takwa, karena sekarang ini kan bab takwanya ini yang diminta. Yang kedua di hadis ini Allahumma inni as'alukal huda wa taqwa. Nah minta takwa. Nah, di mana berarti kan maknanya seseorang bisa bertakwa gitu ya, menjadi orang yang bertakwa itu anugerah dari Allah.
itu pemberian Allah. Yang menjadi orang yang bertakwa itu anugerah yang tak terhingga itulah. Karena kan dengan ayat ini kan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Sementara ketakwaannya ini kan tidak bisa itu di apa namanya, tidak bisa dimunculkan sendiri, tidak bisa diusahakan, dikejar. Takwa itu milik Allah hakikatnya. Ya, Allah akan menganugerahkan kepada yang Ia kehendaki. Ya sama dengan hidayahnya, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada yang tidak Ia kehendaki. Yang ketiga al-afafnya, al-afaf itu adalah al-ifah atau al-afafnya al-ifah. Al-ifah itu memiliki syahwatnya, karena al-ifah ini terkait dengan syahwat. Al-ifah itu memiliki keinginan, gitunya, memiliki keinginan dan kesukaan, atau dalam bahasa Sundanya kahayang jengkar resep. Ya, memiliki hal demikiannya itu yang sejalan dengan Al-Quran. Nah itu sulit ya, hal itu sulit ya. Jadi keinginan itu artinya apa yang terpikir, apa yang diinginkan, itu adalah hal-hal yang sejalan dengan Al-Quran. Di mana hal-hal yang sejalan dengan Al-Quran, dengan Islam, ya dengan ajaran Islam. Kalau di hadis yang pernah kita kaji sebelumnya di dalam kitab Riqaq itu namanya Al-Makarih. Aneh kan, sejalan dengan Al-Makarih. Di mana al-makarih itu kan sesuatu yang secara manusiawi tidak disukai. Tapi karesepeun pika sabeleun nya terasa apa namanya gitunya, membuat apa namanya ya, membuat enggan, sungkan, malas itu. Sementara hal itu justru Rasulullah menggambarkan intinya jalan menuju ke surga itu bukan jalan yang disukai oleh manusia. Bukan jalan yang disukai oleh manusia, karena pada dasarnya keinginan dan kesukaan manusia itu kepada hal-hal yang bersifat keduniaan. Nah ini minta kepada Allah. Al-afaf itu adalah memiliki keinginan dan kesukaan atau kecintaan terhadap sesuatu itu yang sesuai gitu dengan Al-Quran, sesuai dengan ajaran Islam. Ini hal-hal yang berat berartinya, makanya harus diminta kepada Allah. Nanti Allah yang memberi, berarti Allah yang akan memberi manusia hidayah, Allah yang akan memberi manusia ketakwaan, Allah yang memberi al-afaf. Yang demikiannya al-afaf itu memiliki kahayang jengkar septek kalau sesuai dengan aturan Allah, ketentuan Allah, dengan sebutannya dengan Al-Quran, dengan ajaran Islam, baru resep. Kalau bertentangan justru tidak mau, tidak suka. Dan yang terakhir al-ghina-nya kekayaan. Nah tentu kalau kita melihat Rasulullah SAW sendiri kan kekayaannya itu berupa ilmu agama. Nah, kekayaan Rasulullah SAW itu berupa ilmu agama, karena beliau sendiri kan yang menyabdakan bahwa bukanlah kekayaan yang sesungguhnya itu berupa banyaknya harta. Walakinnal gina nafsinya atau ginal kolbi, akan tetapi kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan yang bersifat rohani, yaitu ilmu agama. Itulah ulasan sedikitnya tentang hadis yang nomor 3 yang ya, isi doanya ini permintaan yang agak aneh gitu ya, agak aneh itu, ketakwaan kok diminta kepada Allah. Al-afaf itu diminta kepada Allah, padahal yang punya yang jengkar sepapan orang gitu kan, yang memilikinya kita memiliki kesukaan terhadap sesuatu, kecintaan terhadap sesuatu itu kan muncul dari diri kita sendiri. Nah tapi minta supaya hal itu gitu, kesukaan
kecintaan terhadap sesuatu itu yang sejalan, yang sesuai. Nah, jadi kalau al-afaf atau al-ifah itu adanya di dalam hati, itu kalau taufik itu sudah menjadi amalan. Kalau untuk amalan sebutannya taufik. Nah, di mana yang dilakukan itu, yang diamalkan itu sesuai dengan ajaran Islam, itu taufik namanya. Eta hidayah terakhir teh taufik. Kalau yang masih di dalam hati, dalam lintasan pikiran gitunya, itu namanya al-ifah. Kalau al-ifahnya sudah sesuai dengannya, sudah memiliki ini al-afaf, pasti taufik amalnya. Walaupun kahayang jeung karesepna gitu, kahayang jeung karesepna belum sesuai dengan ketentuan ketetapan Allah, ya yang diamalkan juga pasti tidak akan taufik. Nah, sekarang hadis berikutnya, hadis yang keempat, ya, pangis bungsu lah, hadis yang keempat nih, karena semuanya ada 5-nya bab takwa ini, hadisnya ada 5. Hadis yang keempat, an Abi Torifin Adi ibni Hatimin At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa an yaminin summa ra'at lillahi minha falyati taqwa. Nah, pendek, nah sekiannya redaksi hadisnya. Ini hadisnya riwayat Muslim. Dari Abu Torif Adi bin Hatim atau semoga Allah meridhoinya. Ininya Abu Torif Adi bin Hatim, berarti nama sebenarnya nih, Adi bin Hatim. Kunyahnya atau suka disebut Abu Torif. Atau itu orang sana, ada satu daerah namanya Toi. Atau itu jadi sandaran ke tempat itunya, daerah Toi. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man halafa an yaminin, barang siapa bersumpah tentang sesuatu, ya bersumpah gitunya tentang sesuatu, sumaro'at qalillah, kemudian melihat sesuatu yang lebih apa namanya ya di sini ya, melihat sesuatu yang lebih bertakwa lah gitunya, kita terjemah demikian ya. Barang siapa bersumpah atas sesuatu, sudah bersumpah gitunya atas sesuatu atau tentang sesuatu, kemudian melihat sesuatu yang lebih bertakwa nih, melihat hal lainnya, sesuatu yang lain yang ini yang menunjukkan lebih bertakwa nih daripada sumpahnya. Falyati takwa, maka amalkanlah yang bernilai takwa itu. Artinya ada yang lebihnya, yang lebih baik berarti. Barang siapa bersumpah terhadap sesuatu tapi kemudian melihat ada sesuatu yang boleh disebut nih, ini yang lebih membawa kepada ketakwaan, maka tinggalkan apa yang sudah, padahal sebelumnya dia sudah bersumpah gitu ya. Tinggalkan yang sebelumnya, ambillah yang lebih membawa kepada ketakwaan. Nah, kurang lebih demikianlahnya terjemah hadisnya. Nah, sekarang dari ini nih penjelasan dari kitab Dalilul Falihin. Nah, di dalam penjelasannya ini diterangkan tentang sahabatnya, yaitu Adi bin Hatim, tadinya Abu Torif Adi bin Hatim. Kalau daerah asalnya ya sesuai dengan At-Toi, itu orang sana, orang Toi-nya sebutannya. Entah sekarang nih, kalau di sekarang ini apa tempat tersebut masih ada daun namanya masih sama gitu ya. Semacam ini kan Salman Al-Farisi dulu orang Persia. Sekarang Persia masih ada nggak sebutan Persia? Persia sekarang itu, sekarang ini Iran, negara Iran.
mungkin sebutan Persianya sudah tidak diberlakukan, mungkinnya sekarang Iran lah tempatnya. Nah ini Atoi juga apa masih sama gitu, masih tempat tersebutnya sebutannya. Adi bin Hatim ini datang kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam tahun ke-9 bulan Sya'ban. Tahun ke-9 itu berarti masih di Mekahnya, berarti masih di Mekahnya, karena Rasulullah SAW itu 10 tahun itu di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dan di Madinah 13 tahun. Nah tahun ke-9 di bulan Sya'ban itu dia datang kepada Rasul SAW. Sebelumnya dia beragama Nasrani. Ya, Adi bin Hatim ini sebelumnya beragama Nasrani. Dia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 66 hadis, lumayan banyak nih, jadi 66 hadisnya. Adi bin Hatim meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 66 hadis. Dari semua hadisnya itu yang diriwayatkan secara muttafaq alaih atau diriwayatkan secara bersamaan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ada 3 hadis. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja itu ada 2 hadis. Itu tentang jumlah hadisnya ya, sekian lah. Total hadisnya ada 66 yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Dari jumlah sekian itu ada 3 hadis yang diriwayatkan secara bersamaan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang disebut dengan muttafaq alaih. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja ada 2 hadis. Nah ketika Rasulullah SAW meninggal, Adi bin Hatim inilah yang membawa, yang menyerahkan sekarang ini sebutannya zis gitu ya, zakat, infak, sodakoh. Adi bin Abi Hatim ini yang membawa zakat, infak, sodakoh dari kaumnya kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, di mana harta tersebut zakat, infak, sodakoh lah gitunya dari berbagai daerah atau dari perorangan gitu yang diserahkan kepada khalifah disebutannya. Ya sebutannya itu yang kemudian menjadi baitul mal. Devisa lah meren devisa, cadangan devisa, ayeuna teh devisa negara itu dari. Nah di mana kan di zaman Rasulullah sendiri, kemudian di zaman khalifah berikutnya, ya seperti inilah yang disebut pemerintahan gitunya. Pemerintahan itu memiliki baitul mal, kekayaan negara itu dari zakat, infak, dan sodakoh, karena di Islam tidak ada pajak. Ya, pemerintahan Islam memberlakukan pajak itu hanya kepada orang-orang kafir yang berada di bawah wilayah kekuasaannya. Orang Islamnya sendiri tidak dikenakan pajak. Karena sebetulnya kan dari zakat, infak, sedekah orang Islam itu sangat besar sebetulnya. Kalau gitu ya, kalau di negara kita ini triliunan lah zakat, infak, sedekah orang Islam. Ya, pajak hanya diberlakukan kepada orang-orang kafir. Nah ketika Rasulullah sudah meninggal, nah Abu Thalib tadinya, Adi bin Hatim ini kalau meninggalnya di Kufah. Nah karena banyak para sahabat yang ketika Rasulullah SAW meninggal itu, mereka itu kemudian menyebar, mereka itu banyak yang meninggalkan Madinah. Tapi diantaranya meninggalkan Madinah itu juga dengan maksud untuk menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu. Meninggalkan kota Madinah itu untuk menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Dan juga ada yang
bukan meninggalkan Madinah, tapi memang diutus oleh khalifah untuk menjadi, kalau sekarang ini berarti pejabat setingkat gubernur. Kalau khalifah kan pemimpin seluruhnya. Nah, diutuslah ke daerah mana. Nah, kalau sekarang ini ya gitulah, pejabat menjadi pejabat negara setingkat gubernur dan diberi gaji, diberi rawatib. Atau iya arti rawatib deh. Diberi gaji mau di orang malahnya. Diberi rotibah. Unggal tanggal hiji itu teh di transfer digaji atau berarti emang iya ada digaji. Umar bin Khattab juga pernah itu mendapat gaji sebagai aparatur negara, sebagai PNS lah, sebagai ASN. Ayeuna mah Umar bin Khattab menerima gaji bulanan. Nah, gajinya itu dari, ya inilah kekayaan negara, di mana kekayaan negaranya itu dari sini. Ya, ketika atau setelah Rasulullah meninggal, Adi bin Hatim ini yang suka menyerahkan zakat, infak, sodakoh dari kaumnya gitu, jadi diserahkan kepada khalifah. Nah, kemudian dan dia tetap seperti ini karena memang semuanya, semua sahabat, jangankan setelah Rasulullah meninggal, dimana kan setelah Rasulullah meninggal ini Islam itu kan sudah cukup sangat, bukan cukup lagi, sangat mapan lah. Agama Islam ini sudah sangat mapan. Karena ketika Rasulullah meninggal itu kan seperti ini kan di hadis yang mananya, yang kemarin kan tentang sakaratul mautnya. Dalam kitab Buriqoq tentang sakaratul maut, Rasulullah kan menyabdakan semua nabi itu kan, semua nabi itu diberi pilihan dulu oleh Allah sebelum meninggal. Ya, pilihannya masih mau tetap hidup gitu atau segera meninggal dunia, segera meninggalkan dunia. Nah, Rasulullah SAW juga demikian, diberi pilihan oleh Allah, dan beliau ketika diberi pilihan demikian, beliau memilih segera meninggalkan dunia. Nah, beliau memastikan, artinya beliau ini memilih demikian setelah beliau memastikan bahwa umatnya ini kalaupun ditinggalkan oleh beliau, nah Rasulullah sudah merasa bahasa Sunda mah regreg lah ditinggalkan nih. Ketika Rasul diberi pilihan itu kan Rasulullah ini, indikasinya, nah ini tetapnya dari sini berarti indikasinya untuk umat Islam mah. Di saat Rasulullah sakit berat yang kemudian meninggal, ini terakhir nih Rasulullah SAW terlihat oleh para sahabat, yaitu para sahabat sholat berjamaah diimami oleh Abu Bakar. Rasulullah SAW kemudian memaksakan diri membuka tirai rumahnya melihat para sahabat berjamaah. Anas bin Malik nih yang mengisahkan hadis ini, semuanya merasa kaget dan sekaligus bergembira. Entah mungkin bergembira itu merasa Rasulullah ini sembuh lah gitu pikirannya ya. Anas bin Malik nih yang menerangkan, ketika kami sedang sholat, Rasulullah membuka tirainya dan terlihat wajahnya itu, ini gambaran dari Anas bin Maliknya, putih bersih itu seperti kalau nggak salah Anas bin Malik menggambarkannya seperti kertas gitu, putih bersih bercahaya wajah Rasulullah. Dan beliau tersenyum, padahal Rasulullah ini kan, ini saya kira ini ya, beliau ingin memastikan bagaimana para sahabatnya kalau beliau tinggalkan. Beliau melihat indikasinya itu dari bagaimana mereka sholat berjamaah, membuka tirai, berdiri di pintunya, di lawang panto, berdiri di pintu, kemudian melihat beliau tersenyum hanya sesaat beliau demikian, lalu menutupkan tirainya, masuk rumah, nah kemudian meninggal. Itunya beliau memastikannya ketika diberi pilihan oleh Allah itu masih ingin hidup, katakanlah kurang lebih demikiannya.
masih ingin hidup di dunia atau segera meninggalkan dunia? Rasulullah memilih segera meninggalkan dunia. Tapi kan Rasulullah itu kan yang ini ya. Rasulullah itu kan amat sangat gitu menyayangi umatnya. Apa Rasulullah tidak merasa tidak ada kekhawatiran gitu dari diri Rasulullah, nanti umatnya bagaimana kalau beliau tinggalkan? Kalau umat kedepannya Rasulullah SAW sudah banyak kan menyabdakan bagaimana nanti kondisi kaum muslimin ke depan. Sampai Rasulullah menyebutkan yang nanti di kaum muslimin ini jauh bergeser gitunya, jauh mengalami pergeseran, perubahan sampai menjadi manusia dengan kualitas sampah. Rasulullah sudah tahu, itu sudah diwahyukan oleh Allah. Tapi kan Rasulullah itu melihat ya yang sejaman dengan beliau, yaitu para sahabat. Nah, beliau memastikan, beliau tersenyum ketika membuka tirai melihat bagaimana para sahabat sholat, beliau tersenyum. Artinya kan merasa aman lah ditinggalkan. Dan ternyata benar ya, kemudian setelah Rasulullah meninggal itu kan khalifahnya Abu Bakar, di mana Abu Bakar ini bisa gitu mempertahankan bagaimana Islam dan kaum muslimin lah. Islam dan orang Islam itu dibangun oleh Rasulullah dari nol dengan perjuangan dan doa. Berdarah-darah atau Rasulullah kan memperjuangkan Islam berat kan perjuangannya. Rasulullah sendiri kan beratnya, beliau sendiri mengalami kekerasan fisik dan sebagainya. Sampailah pada puncak kejayaannya Islam. Nah, itu bisa dipertahankan oleh Abu Bakar sampai Abu Bakar meninggal. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, bisa Umar bin Khattab mempertahankan. Umar bin Khattab meninggal, nah mulailah orang Islam, kaum muslimin itu terjun bebas. Asalnya kan dari nol menuju puncak, artinya kan dari nol menuju puncak kan ke atas berarti. Umar bin Khattab meninggal, mulailah umat Islam itu mengalami penurunan. Nah, di zaman Abu Bakar tadinya Ibnu Abi Hatim yang menyerahkan zakat dari kaumnya. Ini ada keterangan seperti ini nih, wasabata alal Islam, dan beliau tetap beragama Islam di dalam Islam. Walam yartadda, beliau tidak murtad. Ya, dia Adi bin Hatim tidak murtad. Wa sabata qaumuhu ma'ahu, demikian juga dengan kaumnya. Nah, sebetulnya jadi sejak awal sampai Rasulullah meninggal tidak ada satupun sahabat yang murtad. Ya, tidak ada satupun ya sahabat yang murtad keluar gitu dari Islam karena tadi Adi bin Hatim ini juga asalnya kan Nasrani. Kemudian masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam itu ya teruslah dia beragama Islam. Agak aneh juga sebetulnya isinya, saya membaca ini dia tetap beragama Islam, dia tidak murtad, demikian juga dengan kaumnya. Emang nggak ada satupun sahabat yang murtad. Nu aki-aki wae geuningan, dan aki-aki nu eta teh dukun teh geuningan. Aki-aki dukun yang cenah bejana ujang teh gelo. Yang bener. Cenah bejana ujang teh gelo. Eta teh Dimad namanya ya, Dimad. Dia mendengar kabar gitu bahwa Muhammad gila. Itu kan yang disebarkan oleh Abu Lahab kan gitunya, Rasulullah itu pendusta, Rasulullah itu gila dan sebagainya. Ya, sampailah kepada seorang yang biasa meruqyah, biasa mengobati ala jahiliyah, dia seorang dukun dan tahu siapa Muhammad gitunya, tahu siapa Rasulullah. Dia berpikir kasihan lebar bencik orang mah, lebar eta budak jeung kasep jeung soleh teh ayeuna gelo urang ubaran gitu tah. Dimana berinisiatif lebar eta budak jeung kasep jeung soleh itu api karesepkeun pokona mah. Dia datang menemui Rasulullah. Ketika berjumpa, Rasulullah membacakan tahmid, innal hamdalillah. Molohok maknya nu geloki. Wah, maknya nu geloki kalimatnya kan tidak, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kayak jang cenah bejana gelo ujang. Tapi piraku nu geloki.
Untuk wah cenah untuk wah abdi mah teu gelo. Kata mah iya we isu-isu teh mah. Isu teh mah menyebutkeun gelo-gelo mah gelo cenah. Menyebutkeun abdi gelo bener gelo cenah bah. Bener jang. Kieu aya naon? Cek urang teh. Di mana? Kalau aku tidak beriman, aku yang gila berarti. Nah, itu teh nyebutkan gitu di Badma, kalau aku tidak beriman kepadamu berarti aku yang gila. Nah, moal anu murtad, moal sahabat tidak ada satupun sahabat murtad. Padahal di awal kalau mau murtad di awal atuh, di awal keislaman para sahabat ini kan mendapat tekanan yang berat. Intimidasi, kekerasan fisik, tapi semuanya tidak ada satupun yang murtad. Kalau di dalam ini percakapan antara Hiroklah dengan Abu Sufyannya yang menanyakan, ada nggak sahabat yang murtad? Kan Abu Sufyan saat itu padahal masih kafir, padahal kan Abu Sufyan mengatakan tidak ada satupun yang murtad. Benar kata Hiroklahnya, kata Heraklius, benar, karena kalau iman itu sudah masuk dia akan semakin tumbuh, semakin kuat, semakin kokoh, justru bukannya jadi murtad. Nah, itu yang dialami oleh para sahabat, yang dijalani oleh para sahabat demikian. Nah, lanjutkan lagi nih. Wa kana jawadan syarifan fi qaumihi mu'azzaman indahum wa inda ghairihim. Ini Adi bin Hatim ya tadi nama sahabatnya. Adi bin Hatim ini terkenal dengan kedermawanannya. Dermawan teh apa? Berehannya bahasa Sunda namanya. Suka memberi, suka menolong. Nah, kalau memberi, kalau menolong itu disebutnya di istilah bahasa Arab mah seringan angin. Artinya tidak pernah berpikir dulu timbang-timbang. Kalau urusan memberi, urusan menolong, Adi bin Hatim ini terkenal sebagai seorang yang dermawannya, bahasa kitanya yang demikian. Dan terkenal sebagai seorang yang mulia di kalangan kaumnya, dan juga terkenal sebagai malah di kaumnya itu di sini disebutnya mu'azzaman indahum, diagungkan. Artinya dijadikan orang kebanggaan gitunya oleh kaumnya. Adi bin Hatim ini dijadikan orang kebanggaan mereka dan juga di kalangan yang lain. Nah, bahkan kalau dalam dalam syair, bahasa Arabnya syair sihnya, pantun-pantun, sajak-sajak, ini kan sudah menjadi budaya Arab. Kalau pantun-pantun itu bicara soal kedermawanan, pasti disandarkannya ke sini. Urusan kedermawanan gitu, urusan apa sih nyejud bahasa Arab namanya. Ada hadis tentang ininya Rasulullah sendiri, ya pasti, karena Rasulullah itu kan sejak sebelum menjadi nabinya pun beliau sudah demikian. Rasulullah SAW itu orang yang dermawan, dan kedermawanannya itu akan meningkat ketika masuk bulan Ramadan. Ya, kedermawanan Rasulullah SAW itu akan meningkat ketika masuk bulan Ramadan. Jadi kalau Abu Bakar, Utsman bin Affan itu terkenalnya dengan sodakohnya nih mereka nih. Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu terkenal itu dengan sodakohnya. Ya tetap saja nggak akan mengalahkan Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Nah, kalau di kalangan para sahabat ini nih yang muncul, ini yang dikenalnya orang yang sangat dermawan, yaitu Adi bin Hatim. Nah, kalau dalam itu apa tadinya syair, sajak, pantun gitu Arab soal kedermawanan itu, nah disandarkannya ke sini kepada Adi bin Hatim. Dan diriwayatkan bahwasanya dia berkata nih, Adi bin Hatim berkata, "Ma dakhala alayya waktu sholati illa wa ana mustaqun ilaiha." Lah siga karieu tanya sahabatnya memang
orang manusia istimewa sihnya mereka nih ya. Di antaranya Adi bin Hatim nih mengatakan madakhola ala ya waktu sholat. Tidaklah, ini terjemah bebas lahnya, tidaklah datang waktu sholat. Artinya apabila gitunya datang waktu sholat, illa wa ana mustaqun ilaiha, kecuali ya tidaklah datang waktu sholat kecuali apa namanya ya di sini mustaqun teh terhanyut gitulah bahasa kitanya mungkinnya tidak datang waktu sholat kecuali kalau datang waktu sholat itu aku merasa ya terhanyutlah kalau datang waktu sholat teh. Di sini maksudnya seperti ini ya, ini sejalan ya, ini sejalan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna qurrata a'yuni fis sholat. Sesungguhnya kalau terjemah harfiahnya itu ya, sesungguhnya mataku terasa sejuk itu di dalam sholat. Atau ini maknanya bahwa bagi Rasulullah SAW tidak ada yang lebih menyejukkan mata, dalam arti tidak ada yang lebih mendatangkan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, kedamaian kecuali di dalam sholat. Atau yang melebihi gitunya, yang melebihi sholat. Pang nikmat nama sholat itu Rasulullah gitunya, itu yang inna qurrata a'yuni fis sholat nih. Sesungguhnya mataku sejuk ketika aku sholat. Maknanya adalah tidak ada yang lebih mendatangkan itu kenikmatan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan melebihi sholat. Ternyata ini juga yang ini diungkapkan oleh Adi bin Hatim. Tidak datang waktu sholat kecuali aku terhanyut di dalamnya. Nah maknanya demikiannya sama dengan yang dirasakan oleh Rasulullah. Nah ini kita ambil pelajaran gitu dari hal seperti ini. Rasulullah sudah pasti artinya kan, karena Rasulullah sendiri kan yang menyabdakan bahwa kalau seseorang sedang sholat itu sebetulnya sedang apa gitu kan. Sebetulnya sedang apa? Bukan hanya sekedar sedang melakukan suatu amal soleh. Karena kalau amal soleh kan banyak. Ketika mengerjakan sholat itu bukan hanya sekedar sedang mengerjakan amal soleh yang berpahala, yang kalau yang demikian kan banyak. Tapi Rasulullah kan menyabdakan bahwa apabila seorang hamba sedang sholat, hakikatnya dia sedang berdialog dengan Allah. Nah, itu yang terasa berarti oleh Rasulullah SAW. Ngobrol jeung Allah mah nikmat. Yang ngobrol dengan Allah itu nikmatnya itu damai, sejuk, adem pokoknya tuh. Ngobrol dengan Allah ya pasti paling nikmat dibandingkan ngobrol jeung jelema mah. Ini juga ternyata dia dimunculkan nih siapa tadi Adi bin Hatim jadi dikenal Ibnu Hatimnya. Adi bin Hatim ini lebih dikenal dengan Ibnu Hatim. Nah Ibnu Hatim atau Adi bin Hatim juga ternyata mengungkapkan demikian meskipun dengan redaksi yang berbedanya. Tidak datang waktu sholat kecuali aku selalu terhanyut di dalamnya. Ya, datang waktu sholat itu artinya kan untuk sholat. Nah itu kumaha ya mah. Ya ini dari apa yang terlihat sihnya, dari apa yang terlihat. Ya anggaplah ya gitu disebut maca. Kan maca bukan hanya membaca, itu artinya untuk supaya dapat ilmu. Membaca itu supaya mendapat ilmu. Ternyata kan membaca bukan hanya berupa tulisan. Rasulullah juga nggak bisa baca tulisan mah, tapi ilmunya banyak. Berarti Rasulullah itu kan rajin baca dan tidak berhenti membaca. Nah ini dari satu kejadian sihnya, dari satu kejadian gitu saya memperhatikan. Nah adalah yang terpikir gitunya oleh saya sendiri dari kejadian itu. Nah di mana yang ini kejadian seperti ini. Ya ada seseorang yang sedang merenovasi rumahnya. Ya seseorang sedang merenovasi atau memperbaiki rumahnya.
dia nyuruh tukang sih, nyuruh ahli itu, bukan dia sendiri yang mengerjakan. Dia nggak bisa gitu nemok gitu ngaduk, wah itu bisa kan. Jadi dia nyuruh tukang ya. Sementara tukang di kita kan rata-rata kan mulai jam 8 kan biasanya, asiga ASN mulai jam 8 berakhir jam 4 itulah jadwalnya gitulah. Ya ada satu hal gitu yang saya perhatikannya dari kejadian tersebut. Seseorang yang sedang merenovasi rumahnya, dia panggil tukang ya untuk merenovasi rumahnya. Kejadiannya yang jadi apa namanya ya, yang saya ambil sebagai ibro, sebagai pelajaran adalah kalau datang waktu zuhur, pemilik rumah dan tukangnya nggak berjamaah, lalu mereka kemana? Ini nih pemilik rumahnya, si tukangnya itu tidak berjamaah. Itu yang menjadi pemikir. Jadi mereka ini kemana? Muncullah dalam pemikiran, saya nggak nanya langsung orangnya, aja si pemilik rumahnya. Muncullah dalam pemikiran saya, barangkali gitunya ketika azan zuhur itu pemilik rumahnya mengatakan, "Mang istirahat tuang heula." Mungkin nggak? Ternyata dia mengatakan demikian, lain tah sholat. Bisa jadi si tukangnya ini mau berhenti kerja, dia malu kan karena masih jam kerja gitu kan. Nah bisa jadi pemilik rumahnya mengatakan, "Mang itu azan, ayo makan dulu." Karena dia baik pemilik rumahnya ataupun si tukangnya nggak ada ikut berjamaah, padahal tempat berjamaah dari sana dekat. Ini kemana? Itu kenapa mereka tidak berjamaah? Bisa jadi yang dikatakan pemilik rumahnya juga bukannya mengarahkan ke sholat berjamaah, tetapi liren heula, tuang heula. Oh, azan zuhur itu komando untuk makan siang. Oh berarti ini waktunya makan siang gitu ketika mendengar adzan zuhur. Mungkin nggak ternyata yang demikian itu banyak. Dengan kenyataan waktu zuhur pada kemana? Ternyata masjid kosong. Masjid itu sangat sedikit yang ikut berjamaah. Nah itu meureun pikiranna ada lohor. Nah berarti waktunya makan. Nyaman teh. Nyaman. Alah ini coba kita mengambil pelajaran, makanya yang saya katakan kita ambil pelajaran nih dari sini. Adi bin Hatim mengatakan madakhola alaya waktu sholat. Ya tidak datang waktu sholat kecuali aku terhanyut. Karena kalau datang waktu sholat itu kan berarti di sanalah waktunya dikumandangkan azan, di mana azan itu ajakan untuk mengerjakan sholat. Dan jangan satu kan, hayanya ada dua dina azan teh, bukan hanya haya ala sholat, tapi satu lagi haya alal falah kan, dua kan ajakannya. Masa maknanya jadi beda kan, sama haya ala sholat, satu lagi haya alal falah, ini maknanya sama. Artinya setiap kali datang waktu sholat itu, ini waktunya Allah menyeru, mengajak, memanggil, mengajak Allah. Mengajak apa? Ayo kita sholat. Nah yang kedua yang luar biasa sebetulnya justru iya nu tara ditararangkeun teh. Hayya alal falah itu adalah ayo kita ke surga. Tah hayya alal falah teh atoh tuh diajak ke surga. Al falah itu surga. Mungkin ininya yang dirasakan gitunya yang oleh Ibnu Hatimnya, Adi bin Hatim dengan mengatakan demikian, tidak datang waktu sholat kecuali aku terhanyut gitu di dalamnya. Artinya merasakan kenikmatan luar biasa. Begitu datang waktu sholat, inilah yang dirindukan, inilah yang ditunggu-tunggu. Jadi sebut nanti cul naon begitu datang waktu sholat mah kan disusun acara anage, disusun lah acaranya. Di sananya ada isoma. Isoma ari keur ngariung mah aya isoma sapopoe matara. Sehari-hari isoma enggak? Mun keur ngariung we nyeun acara tah aya isoma, ria kabeh berarti tah.
Deker sorangan mah henteu, kewe lamun keur loba jelema kakara. Istirahat heula isoma, istirahat dulu salat. Pret cik orang teh. Aya sapopoena mah henteu, tadi ge mang tuang heula cerdas adan tuh. Mang tuang heula cerdas adan, lain diajak ka masjid si tukang nanti, lain diajak berjamaah. Nah, karena kan baik pemilik rumahnya tadinya baik ataupun si tukangnya enggak ada berjamaah. Ya toh maca dari kejadian seperti itu, kenapa gitu ya tidak berjamaah. Oh merendah si pemilik rumahnya juga mengatakan demikian ketika datang waktu zuhur teh, terus mang istirahat heula tuang heula. Berarti lohor teh ngabejaan iya dah hayya ala sholah dah hayya ala ta'am tuh. Mun hayya ala ta'am ayo kita makan. Da iya mah hayya ala sholah, hayu sholat, lin hayu dahar. Entah mau maknanya demikian, mungkin itunya. Nah, itulah satu kejadian dari ini nih terlintas itunya dalam pikiran dari apa yang dikatakan oleh Adi bin Hatim. Dan tadi juga sering kita melihat gitu apabila mengadakan suatu acara itu pas waktunya sholat di situ kan isoma istirahat. Sholat gitu kan etana teh kan isingkatan teh isoma teh istirahat sholat makan, jadi acaranya dihentikan dulu kan karena ini waktunya sholat berarti sholat. Apa seperti ini kalau hanya ada acara atau harus tiap hari? Dan setiap hari semua orang pasti punya acara kan, setiap hari kan setiap orang pasti punya acara nama naon mereka gogoleran acara nama eta lain acara hirup gitu gogoleran teh istirahat heula atuh gogoleran teh salat heula ki beres salat gogoleran deui gitu atuh saatnya sinu eta teh aduh kanu seueuh aya masana mah eta anu penyanyi nu regean desa itu teh. Ban gitu. Ngopi heula, beres ngopi. Galer deui. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu iza dakhala alaihi. Nah, Rasulullah SAW pun menghormati secara khusus Adi bin Hatim. Seperti ini perbandingannya, Rasulullah kan menghormati Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah itu menghormati Ibnu Ummi Maktum dengan seperti ini prakteknya gitu. Setiap kali bertemu dengan Ibnu Ummi Maktum, Rasulullah selalu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah Allah mempertemukan dengan orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah. Itu kan surat Abasa Abasa wa Tawalla itu kan teguran kepada Rasulullah terkait dengan Ibnu Maktum kan yang menjadi sababun nuzulnya. Nah, Rasulullah itu selalu bergembira menghormati Ibnu Maktum secara khusus. Nah, di sini terhadap Adi bin Hatim juga Rasulullah SAW itu sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum setiap kali dia datang menemui Rasulullah. Dan di antara kedermawanannya nih ya, ini yang disebutkan di dalam kitab Dalilul Falihin, wa kana yafutu linamlil khubza wa yaqulu innahunna jaratun walahunna haqqun. Adi bin Hatim itu suka meremukkan roti, meremukkan roti untuk semut. Yafutu linamli al khubza, meremukkan roti. Roti kering lah di zaman Nabi ya roti kering ya gampang tinggal poe udah panas di ditu mah roti kering roti basah nu hese mah di ditu mah roti gararing. Ingat dongeng nu haji dulu ada pasar seng disebut nanti
Sekarang sudah nggak ada, hanya pasar seng di Mekah sudah hilang. Di modernisasi lah gitunya. Tapi bukan apa namanya ya, terkenal pasar seng tidak, atapnya dari ya terkenal lah pasar seng gitu. Sekarang sudah nggak ada. Ada yang apa namanya bicara soal makanan selama haji gitu ya, makanan selama haji ada ngeunah cenah ditu mah. Sunung di ditu ngeunah mah jamal roti Ismalaya 2. Jamal roti teh cenah eta dipoe dina luhur dan seng cenah bika wah kalaluar minyakna teh atuh. Tah eta nu pangeunah-eunah di mun keur haji mah di ditu tah jamal roti poe heula cenah dina seng teh garing kalaluar minyakna teh. Tuluy kumaha ngeunah teh? Henteu cenah beak kucing. Sugan teh kabagean. Beak kucing. Sugan teh aing ngomong si ganu wah ngeunah pangeunah-eunah jamal roti di ditu. Sugan teh nya ngadahar henteu cenah beak kucing. Di ditu loba ucing mah di mana ge. Di ditu aya ucing aya. Nah, kadidal hanya ini sebagai ini ya salah satu nih ya sehingga Adi bin Hatim dikenal dengan kedermawanannya itu. Ibnu Hatim atau Adi bin Hatim suka meremukkan roti untuk diberikannya kepada semut, dan dia mengatakan innahunna jaratun, mereka itu kan tetangga, wa in walahunna hakun, dan mereka punya hak di paraban sirum kita ku Adi bin Hatim. Ini kayaknya saja sampai terkenal kedermawanannya. Dia meremukkan roti untuk diberikan kepada semut, kemudian dan mengatakan mereka itu tetangga, termasuk tetangga, dan mereka punya hak. Pan kurang kayak gitu, pan mereka punya hak semprot pan supaya kafe sirum mereka tetangga dan mereka mengganggu. Nih uli cucunguk di udah. Padahal tinggal ganggu tenawan. Kemudian berikutnya Adi bin Hatim ini juga mengikuti perang Siffin namanya. Perang Siffin itu perang di zaman kekhalifahan Ali bin Abu Thalib. Ini Adi bin Hatim yang mengikuti perang Siffin, dan dia ini meninggal tahun 7 wa tuwfiya sanata sab'in wa sitina tahun 67 di 5 tahun 7 dan 60 sih. Dia meninggal tahun 7 dan 60. Emang 2 kali mautnya gitu itu. 2 kali maut. Bukan, bahasa Arab itu bahasa kita 67, kalau bahasa Arab 7 dan 60. Jadi seolah-olah dia meninggal tahun 7 dan 60. 2 kali mautnya. Dia meninggal tahun 67 Hijriyah, walahu mi'atun wa isruna sanatan, pada usia 120 tahun. Panjang ini usianya Adi bin Hatim. Dia meninggal pada tahun 67 Hijriyah pada usia walahu mi'atun wa isruna, ya pada dia meninggal pada usia gitunya 120 tahun, dan dia meninggal di Kufah. Tadinya banyak sahabat yang menyebar gitunya setelah Rasulullah meninggal. Adi bin Hatim sendiri meninggal di Kufah. Nah, sekarang ini tentang hadisnya. Ini tidak panjang, redaksinya pendek, dan maknanya pun jelas gitu ya. Sekali lagi nih ya, tadi redaksi hadisnya Rasulullah bersabda, barang siapa bersumpah atas sesuatu kemudian dia melihat ada hal lain, ada sesuatu lainnya yang di sini disebutnya yang lebih bertakwa kepada Allah, Rasulullah memerintahkan maka lakukan apa yang lebih bertakwa. Di dalam hadis lain nih, di dalam hadis riwayat Muslim ya, di dalam hadis riwayat Muslim nih, hadis riwayat yang lain redaksinya seperti ini: man halafa ala yaminin faro'a ghairaha khairan minha
Barang siapa bersumpah atas sesuatu lalu dia melihat sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah disumpahinya tadi, fal ya'til ladzi huwa khairun, maka lakukanlah apa yang sesuatu yang lebih baik tersebut, wal yukaffir an yaminihi, dan bayarlah kifarat, itunya disebutnya kifarat, dan bayarlah sumpahnya tadi, karena ini seolah-olah dalam tanda kutip dia melanggar sumpah. Dia sudah bersumpah atas sesuatu tapi kan kemudian dia tidak melakukan, dia abaikan, malah mengerjakan yang lain. Nah, ini disebutnya mengabaikan atau melanggar sumpah. Di dalam Islam itu harus ada kifaratnya. Kalau di dalam Sahih Bukhari-nya ada ini khusus pembahasan tentang sumpah. Di dalam Sahih Bukhari itu juga di dalam kitab-kitab hadis yang lainnya ada Kitabul Aiman. Kalau Kitabul Aiman itu ya artinya seperti Kitabul Wudu, kan pembahasan tentang wudu, Kitabul Ilmi pembahasan tentang ilmu. Nah, ada Kitabul Aiman pembahasan tentang sumpah. Nah, di antaranya hanya bahwa kalau sengaja sumpah palsu ini termasuk sumpah palsu ini termasuk dosa besar. Nah, kemudian kalau seseorang melanggar sumpah maka dia harus membayar kifarat disebutnya. Nah, di dalam hadis ini riwayat Muslim dengan redaksi yang lain, Rasulullah menyabdakan apabila seseorang telah bersumpah atas sesuatu lalu dia melihat yang ternyata lebih baik, dia ternyata melihat yang lebih baik, maka kerjakan yang lebih baik itu dan bayarlah sumpahnya atau kifaratilah sumpahnya. Berarti kan dia membatalkan, dia mengabaikan, sebetulnya kan bukan membatalkannya, dia mengabaikan, dia melanggar sumpahnya, tapi kan ini untuk hal yang lebih baik. Tetap saja sumpahnya ini harus dikifarati, berarti harus bayar kifaratnya. Nah, tapi dari hadis ini kalau di redaksi yang dimuat di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, redaksinya yang tadi, man halafa ala yaminin, barang siapa bersumpah atas sesuatu summa ro'a. Nah, di sini bahasanya attaqo, artinya sesuatu yang lebih takwa atau lebih membawa, gitulah sebutannya, lebih membawa kepada ketakwaan, lebih menunjukkan ketakwaan, maka lakukan fal ya'tit taqwa, maka lakukanlah apa yang lebih membawa atau mengarahkan, menunjukkan kepada ketakwaan. Nah, sumpahnya ini ditinggalkan. Nah, kalau di dalam hadis riwayat yang lain tetap sumpahnya itu harus dikifarati meskipun dengan alasan ada yang lebih baik untuk dilakukan. Meninggalkan sumpahnya ini karena ada yang lebih baik untuk dilakukan, tetap ini sumpahnya harus dibayar kifaratnya. Nah, tapi di sini tentu pelajarannya bahwa ini hadis keempat kan tentang takwa. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa apa yang membawa kepada ketakwaan kita kaitkan dengan doa sebelumnya, kemarin pada Rabu kemarin kan pembahasan panjang lebar lama lah saya kiranya tentang di dalam hadis yang nomor 3 itu doa itu yang isinya minta takwa. Apa sih takwa? Kenapa diminta kepada Allah? Takwa itu kan kita yang berusaha, itu kan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa minta kepada Allah? Nah, sementara arti takwa sendiri mudahnya adalah menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan dan mencelakakan. Itu arti takwa itu kan menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan, mencelakakan. Nah, yang membahayakan, yang mencelakakan manusia itu apa? Dan untuk orang Islam kan harus lebih ke akhirat nih gitu. Akhirat nih yang membahayakan dan mencelakakan manusia di akhirat apa? Dosa, nggak ada yang lain.
Artinya minta ketakwaan itu kan minta diberi kemampuan, minta diberi kemampuan, tah menjauhi dosa. Berarti tanpa bantuan dari Allah itu manusia tidak ada yang bisa, karena kecenderungan manusia itu ke asyahawat kan, bukan kepada al-makarih. Ya al-makarih itu kan yang menuju ke surga mah al-makarih nu eta teh al-makarih teh panu pika sabeleun nu pika horeamon nu pika hayangeun. Sementara kalau untuk urusan yang sesuai dengan syahwat ta eta nu pika resepeun pika hayangeun. Manusia itu sebetulnya mengarah ke sana, tapi itu sebetulnya mengarah ke neraka. Ta eta kan nu picilakaeun teh. Artinya harus jadi aslinya manusia itu mengarah kepada asyahawat, lalu Allah terangkan itu hal yang mencelakakan, tuh yang selamat itu yang menuju ke al-makarih. Nah ini untuk balik ke arah teh berat, untuk berbalik arah itu sulit, berat. Tanpa bantuan Allah nggak akan ada yang sanggup. Meskipun punya keinginan besar, berusaha sekuat tenaga, nggak akan bisa, karena tarikan untuk ke asyahawat itu sangat besar. Tak iya yang disebut minta takwa teh, minta kekuatan kepada Allah untuk bisa menghindari, menjauhkan diri dari hal yang membahayakan, mencelakakan di akhirat, yaitu dosa. Tak tanu diminta takwa teh. Sementara sebutannya kan takwa itu kan anggaplah satu tingkatan gitu kan, satu derajat yang harus diraih oleh manusia. Seolah-olah manusia itu ingin meraih derajat tersebut itu, padahal takwa itu maknanya demikian kan, definisinya kan takwa itu menyelamatkan diri dari hal yang membahayakan dan mencelakakan, dari dosa berarti tah. Nah artinya kalau di dalam hadis ini sudah bersumpah atas sesuatu tapi melihat ada yang lebih, berartinya ada yang lebih menyelamatkan, berarti lebih besar nih, menyelamatkan, menghindarkan, menjauhkan diri dari dosanya, ambil yang itu, tinggalkan gitunya yang sudah bahkan sudah disumpahinya gitulahnya, tinggalkan apa yang sudah disumpahinya, karena ada yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih takwa, yang lebih mengarah tadinya kepada ketakwaan. Artinya ya itulah nilai ketakwaan mengalahkan. Ini pelajarannya dari hadis ini. Takwa itu berartinya di sini amalan yang kategorinya ketakwaan itu mengalahkan sesuatu yang sebelumnya padahal sudah bersumpah dulu nih mau melakukan yang ini, tapi ternyata ada yang lebih takwa, ambil yang lebih takwa. Artinya kan di sini menunjukkan gitu bahwa itu sesuatu yang bernilai, yang bersifat takwa itu sangat tinggi, bahkan mengalahkan sesuatu yang menurut ajaran Islam pun melanggar sumpah ini dosa. Melanggar sumpah itu tidak boleh, apalagi sengajanya, apalagi tadi sengaja bersumpah palsu. Itu kategorinya dosa besar. Ini bukan bersumpah palsu, tapi seseorang sudah mengungkapkan dengan sumpah. Katakanlah misalnya mengatakan demi Allah saya akan melakukan anu, ternyata ada yang lebih baik, ini ditinggalkan. Dengan ketentuan kan tetap saja sumpahnya ini harus dikifarati, tapi ambil yang lebih bernilai, tadinya bernilai takwa. Coba sekali lagi nih ya, padahal sumpah di dalam Islam itu tadi kan tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilanggar. Seseorang bersumpah berarti wajib dia memenuhinya. Tapi kalau ada yang di dalam redaksi hadisnya itu kan summa ro'at lillah, kemudian ada atau dia mendapati sesuatu yang lebih, tadilah mungkin bahasanya ya, yang lebih membawa gitulahnya, yang lebih mendorong, yang lebih membawa kepada ketakwaan kepada Allah, maka ambil yang itu, karena takwa berarti lebih bernilai daripada
amalan yang lainnya, meskipun amalan itu disumpahi dulu sebelumnya mau dilakukan, tinggalkan dan ambil yang lebih takwa. Ini hadis ini berartinya intinya adalah takwa itu benar-benar bernilai, bahkan mengalahkan sumpah. Padahal tadinya mengabaikan, melanggar sumpah itu tidak boleh, bahkan harus dikifarati kalau ternyata sumpah tidak dipenuhi. Nah, seperti tadi di dalam hadis riwayat yang lainnya, riwayat Muslim juga, Rasulullah memerintahkan demikian, ambil yang lebih takwa dan bayar kifarat untuk sumpahnya. Nah, sekali lagi ini substansinya nih, pelajaran berharganya dari hadis ini adalah benar-benar takwa itu sesuatu yang amat sangat mahal, bernilai. Pantas kalau di dalam hadis yang nomor 3 minta kepada Allah, karena kita inti nama tadi, seseorang untuk menjadi takwa itu berat, tanpa bantuan Allah tidak akan ada yang sanggup. Pasti mengarahnya ke arah syahwat, keduniaan, dibandingkan dengan kepada al-makarih. Tanukana al-makarih nu takwa mah. Ya, karena yang mau menyelamatkan itu kan, takwa itu kan menyelamatkan diri, menghindarkan, menjauhkan diri dari dosa. Tanumun syahwat kadituna ka neraka. Dosa berarti mengikuti syahwat, mengikuti keinginan, kemauan sendiri. Nah, untuk mengubah arahnya, karena ini arahnya kan berlawanan, bertentangan, syahwat ke kanan anggaplah, sementara takwa ke kiri, eta teh balik arah teh bukan perkara gampang. Tambahanlah sedikitnya, karena kan yang disebut asyahwat itu kepada hal-hal keduniaan. Di dieu teh aya gitu hadisnya yang sebelumnya, kalau nggak salah ada di sini kan, di hadis yang nomor 2 kan, inna dunya hulwatun khadiratun. Ini kok masih satu rangkaian sih memang ya. Hadis nomor 2 kan menyebutkan dunia itu manis dan hijau, dunia itu menarik dan menggiurkan luar biasa. Taeta tarikan untuk yang menjauhkan seseorang dari takwa. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah menempatkan kalian di bumi, fayanzuru kaifa ta'malun, kemudian Allah memperhatikan, melihat apa yang kalian amalkan di dunia. Takut dunia, bertakwalah dari dunia. Itulah hal yang mencelakakan. Kebalikannya adalah yang mengarah kepada ke surga, berarti taeta nu takwa majalanu eta. Sementara karakter tabiat manusianya sendiri itu semuanya mengarah kepada dunia tadi, yang manis dan hijau, yang menggairahkan, menggiurkan luar biasa. Harus balik arah, meninggalkan yang demikian menuju takwa. Sementara takwa sendiri geuningan al-makarih, sugan tapi kahayangan. Luar biasa kan skenario Allah teh, settingan Allah teh. Balik kan itu tuh ka mana? Sugan pi kabitaheun, apa lebih menarik? Kalau dunia tadi kan hulwatun khadiratun itu kan sangat menarik, menggiurkan bagi manusia. Sementara Allah memerintah balik arah, jangan ke arah sana. Begitu berbalik, yang terlihat apa? Nepi kasebeleun, nepi kahayangan. Tadinya berarti perlu ilmu teh, yaitu kalau dalam kitab Boriko kan perlu ilmu untuk, karena ternyata yang tidak menarik tadinya, yang tidak menarik tapi kahayangan, pika sabelen, itu hanya tirai nomor 3. Dibaliknya tirai nomor 3, coba singkap koyak itu tirainya, surga akan terlihat. Nah, sementara kan yang terlihat itu kan tirai. Ya itu mah pilih tirai nomor 2 atau apa yang ada di dalam saku saya. Deal pokoknya mah. Pilih tirai nomor 2 atau apa yang ada di saku saya, coba pilih mana, cek Allah teh. Karena dua-duanya tadi, dunia itu manis, hijau, menggiurkan, itu adalah tirai penutup, di belakangnya neraka. Sementara al-makari, sesuatu yang menyebalkan, tidak disukai, itu dibaliknya adalah surga. Coba
singkap tak tirainya ya judulnya tirai ya bukan nama ayeuna mah judulnya teh tirai nepi ka apaan hari menyingkap tirai mah adalah lelah tuh lelah hati ini itu teh hari tirai mah buka gerasok tirai nah katingali tadi di balik tirai itu apa kalau tirai syahwat itu neraka, kalau di balik tirai al-makarih itu surga. Nah itu harus mampu menyingkap, menghilangkan tirai eta lu hese teh kudu diajar eta teh. Itu yang harus belajar, harus alah itulah penuh perjuangan dan doa pokoknya mah. Terserah taknya pelajaran intinya dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan sesuatu yang bernilai ketakwaan itu mengalahkan sesuatu yang bahkan sebelumnya itu sudah bersumpah dulu mau melakukan sesuatu ternyata ada hal lain yang bernilai ketakwaan maka tinggalkan meskipun sebelumnya sudah bersumpah. Ambil gitu yang bernilai ketakwaan kepada Allah dan tetap sumpah nama bayar wayah nah karena sudah bersumpah dan tidak jadi dilakukan itu harus membayar kifarat atas sumpahnya. Terserah berarti tinggal satu lagi ini ya dari bab ini hadis yang kelima berarti. Nah setelahnya wah babnya juga luar biasa nih ternyata kitab ini ya. Bab ya hadis kelimanya bab takwa. Bab kelima, bab ke-6 tentang takwa hadis kelima gitu. Setelah ini babnya dengan judul yakin dan tawakal. Jadi judulnya yakin itu kumaha sih artinya kan yakin itu seperti apa, yakin itu apa dan bagaimana, tawakal juga gitu apa dan bagaimana. Itulah nanti pembahasannya di bab berikutnya bab ke-7. Tinggal satu lagi berartinya hadis kelima nih dari bab ke-6 tentang takwa.